Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, karena dosa seringkali membuat hidup kami menjadi ribet, ruwet, bahkan terpecah antara ketidakbahagiaan dan kedamaian. Dan Engkau telah memberikan kepada kami Putramu Yesus untuk mendamaikan batin kami yang terdalam, supaya mampu dan diberi kemampuan untuk menerima realitas diri kami sendiri apa adanya. Dan menerima Engkau Putramu sebagai penyelamat, penebus, pembebas, dan pemersatu, pemberi kedamaian dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama hari ini kita diingatkan akan satu hal yang kalau boleh dikatakan cukup penting, bahwa di dalam diri kita karena dosa manusia pertama dan kita mendapatkan akibat dari dosa itu, yaitu keterpecahan dalam batin kita, yaitu ada konflik batin antara dosa yang menyebabkan kita tidak bahagia, yang menyebabkan keruwetan dalam diri kita, dan Roh Kudus yang membimbing kita kepada kebaikan, kedamaian, kesatuan dengan Tuhan. Hari ini Paulus mengajak kita untuk melihat itu. Kenapa kita tidak bahagia? Kenapa kita tidak damai? Kenapa kita tidak tentram? Kenapa kita gelisah, cemas? Karena ada keterpecahan dalam batin kita yang terdalam yang dibuat oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, yang memang sudah dihapuskan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan itulah ingin dia diajak oleh kita untuk membebaskan keterpecahan dalam diri kita itu. Dosa itulah yang menyebabkan orang tidak bahagia. Dosa itulah yang menyebabkan orang tidak tentram. Dosa itulah yang menyebabkan keruwetan demi keruwetan. Ya. Lingkaran keruwetan, lingkaran problem dalam hidup kita. Nah, karena itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, dan itulah perjuangan hidup kita. Selama kita masih di dunia ini, kita akan mengalami saat-saat di mana kita mengalami konflik batin yang terjadi, yang sesungguhnya. Kita mau berbuat baik, tetapi seringkali justru yang tidak baik yang kita buat. Saya yakin dalam hati kita masing-masing, dalam seluruh hidup kita, ada dorongan untuk selalu ingin berbuat baik. Pasti itu. Ya. Meski mungkin secara fisik, secara kelihatan, secara eksternal, mungkin orang itu jahat, tetapi di lubuk hatinya yang terdalam, dia mau mengalami kedamaian. Apa yang terjadi dalam diri orang lain, misalnya pertengkaran, perselisihan, percekcokan dengan orang lain, sebetulnya itu karena dia tidak cukup juga menerima realitas kekurangan, keterbatasan batinnya yang terdalam. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, Paulus mengajak kita, menunjukkan kepada kita bahwa Yesuslah sang penebus, sang penyelamat, sang pemberi damai, sang pemersatu dalam batin kita. Keterpecahan yang disebabkan, kalau Anda perhatikan dalam kitab Kejadian, ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, dan Tuhan memanggil, "Hai Adam, hai Hawa, di manakah engkau?" Mereka mengatakan, "Kami tersembunyi dan kami malu satu sama lain." Dosa itu membuat manusia menjauh dari Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau mendekat kepada Tuhan, tidak mau datang kepada Tuhan, justru menjauh. Persis seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, menjauh dari Tuhan. Lalu hubungan manusia dengan manusia menjadi terpecah, kami malu satu sama lain. Jadi dosa itu menyebabkan keterpecahan antara manusia dengan Allah, keterpecahan manusia dengan sesama. Nah, karena itulah seringkali ketika orang berdosa, mana agak susah dia diajak untuk berdoa. Agak susah dia diajak untuk berdoa rosario, baca kitab suci. Ya.
Dan juga relasi manusia satu sama lain juga menjadi tidak damai, tidak tentram. Karena di dalam hatinya sendiri belum terjadi perdamaian. Meski kita tahu bahwa dalam baptisan, dalam sakramen-sakramen pengakuan dosa, sakramen penguatan, sakramen ekaristi, kita sudah didamaikan oleh Yesus karena karena korban Yesus sudah didamaikan oleh Yesus. Tetapi kita masih harus mengajak Yesus untuk memasuki akibat-akibat dari dosa asal tersebut. Dengan kata lain, apa? Dengan kata lain bahwa Tuhan masih meminta kita untuk menyempurnakan, membereskan, mendamaikan, menerima ya, dosa-dosa dalam diri kita. Yang kita lakukan sendiri atau yang dilakukan oleh leluhur kita, untuk orang tua kita, siapapun juga. Kita menerima, mengakui, dan mengizinkan Tuhan untuk membuat kita berdamai dengan diriku sendiri, dengan masa laluku, dengan hidupku seluruhnya. Tidak mungkin kita, katakanlah dalam perumpamaan Yesus tentang penabur, membuang batu-batu, membuang duri-duri. Tidak mungkin. Tapi kita berdamai dengan batu kekeras kepalaan kita, kedurian kita, kecemasan, ketidakpastian, kegelisahan batin kita. Kita berdamai dengan adanya batu. Kita berdamai dengan adanya duri. Kita berdamai dengan adanya tanah-tanah yang subur. Jadi dengan kata lain, saudaraku, kita hampir tidak mungkin, saya katakan, selama kita masih hidup di dunia ini, yaitu untuk apa? Untuk membuang batu-batu yang diletakkan oleh orang tua kita, oleh leluhur kita. Kita berdamai menerima kenyataan itu. Karena Yesus juga menerima kenyataan itu apa adanya. Dan ketika kita berdamai dengan masa lalu kita berdamai dengan kekurangan kita, ketika berdamai dengan kelebihan kita, kita berdamai dengan apa adanya, kita menerima itu, kita disembuhkan. Inilah paradoks penyembuhan, inilah paradoks pembebasan yang dilakukan oleh Yesus. Maka kita ingat ketika Paulus meminta supaya duri dalam tubuhnya itu dibuang, yang telah menggocoh dia, dan para rasul, Paulus, para rasul, dan kita semua para orang kudus, kita mengalami ada berbagai macam duri, ada berbagai macam batu yang tak mungkin dibuang, tetapi diperdamaikan oleh darah Kristus. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, problem apapun dalam diri kita, penderitaan apapun dalam diri kita, hanya satu yang Tuhan minta, terimalah. Yesus menerimanya, Yesus mengampuninya, Yesus memaafkannya. Dan izinkan bersama Yesus kita berjuang untuk menerima, untuk berdamai dengan segala kekurangan, keterbatasan kita. Yakinlah pada waktunya Tuhan sendiri akan menyembuhkan, membebaskan, dan memberikan damai. Meski mungkin kita punya problem yang jatuh dan silih berganti dan seterusnya, tetapi kedamaian itu tetap terjadi gitu loh. Tetap ada damai ketika kita berani menerima situasi yang sejelek apapun, setidak menarik apapun. Kita terima, kita syukuri. Semoga Anda dan saya dan kita semua diberi pemahaman dan pengertian yang seperti ini. Ya. Mari kita berdamai. Kenapa kita seringkali ingin mencari kedamaian, ingin mencari kebahagiaan? Karena tidak ada damai dalam diri kita. Dan damai itu tidak bisa diberikan oleh harta benda, oleh talenta, oleh bakat, oleh kemampuan, oleh suksesan. Ya, tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa memberikan damai kepada kita. Ketika kita juga bisa menerima, berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan kekurangan kita. Lalu pelan-pelan Tuhan akan memberikan damai. Dan memberikan kekuatan, dan memberikan penyembuhan. Dan menerima diri kita apa adanya. Tuhan menerima saya apa adanya. Tuhan menerima Anda apa adanya.
Maka saya juga harus bisa menerima diriku sendiri apa adanya. Bukan seharusnya yang dipikirkan orang, bukan seharusnya yang dipikirkan diriku sendiri, tapi real. Dan itu membutuhkan kejujuran diri kita, menerima diri kita apa adanya. Saudara, semoga hari ini dan Anda semua belajarlah menerima diri sendiri apa adanya, karena Tuhan menerima diriku sendiri apa adanya. Ya, Tuhan mencintai Anda, Tuhan mengasihi Anda, Tuhan memberikan damai kepada Anda, membiarkan batu, duri, membiarkan problem hidup Anda seperti itu adanya. Dan ketika kita menerima kenyataan itu, percayalah, bersandarlah kepada Tuhan, dan Tuhan akan membereskan, menyembuhkan, menguatkan, dan memberikan damai yang tak pernah dapat diberikan oleh dunia. Itu kata-kata Yesus, damai yang kuberikan tak dapat diberikan dunia. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Anda dan saya dan kita semua berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan kekurangan kita, berdamai dengan apapun juga. Karena Tuhan mau kita menerimanya sebagaimana adanya untuk kebaikanku, orang lain, dan siapapun. Untuk menunjukkan bahwa bukan aku yang memberikan damai, tapi Kristus bersama Bunda Maria, Santo Yosef. Tuhan memberkati Anda semua dalam kasih sukacita yang mendalam dan menerima sendiri apa adanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.